Amanah banyak ya. Di antaranya amanah dalam menyimpan rahasia. Yaitu menyimpan rahasia, jangan diumbarkan ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza hadatsa ar-rajula bihaditsin tsumma iltafata anhu fahiya amanah." Kalau ada seorang laki ngomong sama kita empat mata, kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Ini amanah, tidak boleh kita sebarkan. Ada yang mengatakan dia berpaling, dia ngeliat gini ke kanan. Oh, enggak ada orang, baru dia ngomong. Ketika dia lihat kanan kiri, dia tidak ingin ada orang yang dengar, berarti amanah. Ada yang mengatakan ketika dia bertemu kita, dia meskipun tidak lihat kanan kiri, dia berpaling sudah jadi amanah. Karena dia ingin omong empat mata. Tidak mesti dia mengatakan rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan demikian. Kita tahu dia datang kepada kita empat mata berarti suatu rahasia. Ketika di grup, kemudian dia keluar dari grup, dia japri, jarul pribadi, berarti dia amanah. Tidak boleh kita sebarkan di grup. Tidak boleh. Ini banyak orang tidak amanah. Ya. Kadang dalam satu grup, ini pernah terjadi, grup sekian orang, 10 orang. Ini rahasia di antara kita ya. Jangan sampai ada yang tahu. Siap, tahu-tahu di screenshot keluar. Padahal anggota cuma 10 orang. Gimana kalau anggotanya 20 orang, apalagi banyak ya. Jadi enggak boleh pembicaraan japri, tidak boleh keluar. Ini bukan konsumsi umum, beda antara konsumsi umum dengan konsumsi apa? Pribadi. Ya, enggak boleh, hati-hati. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang bicara dengan kita, kita amanah. Jangan kita bangga, oh saya tahu rahasia orang, saya tahu oh si fulan gini, si fulan gini. Itu namanya ember, mulut apa ember ya. Ya. Enggak boleh. Kalau sudah amanah maka rahasia maka tidak boleh kita sebarkan. Apalagi rahasia rumah tangga. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka istri adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi istri. Kita namanya suami istri banyak kekurangan di antara kita. Yang tidak diketahui oleh orang tua kita, tidak diketahui oleh kakak kita, tidak diketahui oleh adik kita, tidak diketahui oleh kawan karib kita, yang tahu istri kita atau suami kita. Makanya rahasia di antara kita tidak boleh keluar rumah. Baik dalam masa pernikahan maupun sudah cerai, enggak boleh. Enggak boleh, ini amanah. Sudah cerai aja enggak boleh, apalagi masih dalam masa pernikahan. Ada seorang bertanya kepada seorang alim. Maknanya dia bilang bagaimana? Dia sudah cerai wanita lain. Intinya ditanya bagaimana perempuan itu? Kalau dia istriku maka tidak boleh ceritakan, apalagi dia orang lain. Kalau dia istriku saya tidak, apalagi orang lainnya. Maka hati-hati, kita berusaha menjadi pakaian yang menutup aurat pasangan kita. Di antara juga Rasulullah menjelaskan ya, di antara syarrun nasi manzilatan indallah, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah tidak amanah dalam urusan ranjang. Kata Nabi, "Inna syarran nas manzilatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yaruhu yanshuru sirraha wa yatahaddatsu bima jara bainahuma." Yaitu seorang lelaki mendatangi istrinya, istrinya mendatangi suaminya, kemudian mereka melakukan hubungan intim, kemudian suaminya cerita, "Saya tadi malam berhubungan istri saya begini, saya begini, saya begini." Ini enggak boleh. Ini buruk sekali. Bahkan Rasulullah melarang jika seorang wanita bertemu dengan wanita lain, fatan atuha, kemudian dia ceritakan wanita tersebut kepada suaminya. Seakan-akan suaminya lihat wanita tersebut, ini enggak boleh, amanah. Makanya para ulama ketika membahas apakah seorang wanita muslimah boleh ketemu dengan wanita kafirah dengan membuka, maksudnya jilbabnya, membuka sebagaimana ketemu wanita muslimah yang lain, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh, meskipun yang benar boleh. Di antara sebab kenapa tidak boleh, karena khawatir wanita ini tidak amanah. Sehingga dia cerita ke orang lain. Ya, kalau muslimah mungkin sesama amanah. Ya. Cerita, oh perempuan ini begini, dadanya begini, wajahnya begini. Ya, terkadang seorang cerita kepada suaminya, sehingga suaminya menghayal. Seakan-akan melihat wanita tersebut. Ini enggak boleh. Dan pernah ada kasus kenyataan. Karena kawan saya sendiri. Jadi istrinya, ada wanita, suaminya meninggal. Kemudian teman saya jenguk akhirnya istri teman saya itu ketemu wanita janda tersebut. Setelah itu dia pulang cerita sama teman saya. Itu janda begini. Akhirnya teman saya nikahin habis itu. Terbayang begini. Ya, maksudnya yang salah siapa? Istrinya sendiri, ngapain cerita? Coba cerita jelek. Cerita gini. Akhirnya teman saya tertarik, dia cerita sama saya. Gara-gara istri saya sendiri, Ustaz. Akhirnya setelah masa idahnya dia langsung ya. Dia terfitnah gara-gara cerita aja, belum lihat langsung. Enggak boleh. Ya.
Apalagi kita cerita istri kita sama orang, istri saya kalau saya gauli gini-gini, kan istri orang menghayal istri kita, enggak boleh. Enggak boleh. Oleh karena enggak boleh seorang wanita kemudian punya teman-teman di HP, cewek-cewek, Mas lihat ini teman saya ini loh gini, enggak boleh. Emang suami anti bencong tidak tertarik sama wanita? Dia tertarik sama wanita, ya, enggak boleh. Ini amanah. Kita kalau pegang foto orang enggak boleh kita pamer-pamerkan, amanah, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi intinya ini diantara amanah yang harus dijaga, rahasia istri, terutama masalah kaitan ranjang. Kadang-kadang suami ngobrol-ngobrol akhirnya bawa obrolannya ke arah situ, atau wanita ngobrol akhirnya tentang suami mereka. Ini hati-hati. Kalau ada masalah, ada problem, maka ketemu dengan orang yang perlu untuk didiskusi karena mencari solusi. Kemudian juga yang berikutnya amanah terkait pendengaran dan penglihatan, dan juga terkait dengan indera yang lain. Ya. Kita tahu Rasulullah SAW melarang seorang mencuri berita, mencuri pendengaran. Ada orang ngobrol, kita dekati, kita ikut dengar, nggak boleh ini. Di telinganya akan dituangin dengan emas, cairan tembaga yang panas pada hari kiamat kelak nggak boleh, ngeri. Kalau orang kita tahu dia tidak ingin kita dengar, jangan kita berusaha dengar. Kalau kita kedengaran, kita pergi aja, nggak usah dengar. Kecuali nggak sengaja, sudah jangan kita lanjutin, kita pergi. Kalau kita minta izin, boleh saya ikut bicara, boleh saya ikut dengar. Kalau enggak kita lagi space khusus ya. Amanah kita enggak boleh curi. Kemudian juga enggak boleh curi-curi pandangan, enggak boleh. Hati-hati pengkhianatan mata. Hati-hati. Kalau enggak sengaja kita balik. Teman kita lagi buka HP, kita lihat, enggak boleh ya, akhi. Kita lihat lagi istrinya lagi nonton Korea. Biar aja kalau maksiat sampai dilihat ya. Kalau nanti mau tegur ya. Itu amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata ini harus kita jaga, pendengaran juga kita jaga terkait dengan hak orang. Terus amanah dari Allah, kita tidak boleh gunakan indera tersebut untuk hal-hal yang haram.